Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Atikah, mahasiswi IAIN Salatiga dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan publik dan karakteristik fiskal Islam. Yang pertama adalah sejarah keuangan publik, yaitu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang mana pada awal pemerintahan pendapatan dan pengeluarannya hampir tidak ada. Kemudian adanya zakat dan urs, ini merupakan pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Urs adalah bea cukai yang dilimpahkan kepada pedagang dan dibayar hanya setahun sekali. Dan ada juga sumber pendapatan sekunder, yaitu uang tebusan para tawanan perang. Yang kedua adalah lembaga keuangan negara, yaitu Baitul Mal. Baitul Mal adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangannya. Yang kedua yaitu sejarah keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Abu Bakar. Ketika mendekati wafat beliau, sumber pendanaan semakin menipis sehingga kekayaan pribadi digunakan untuk pembiayaan negara. Yang kedua pada masa Umar bin Khattab, yaitu adanya masalah dan pengeluaran pada Baitul Mal. Terus yang ketiga pada masa Utsman, yaitu di sini meningkatnya dana pensiun dan juga uangnya disimpan dalam kas negara. Terus yang keempat pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu di mana beliau mendistribusikan seluruh uangnya itu kepada Baitul Mal. Yang B yaitu karakteristik keuangan publik Islam. Di antara prinsip dalam aspek penerimaan publik yaitu sistem pungutan wajib dan Islam menentukan sektor penerimaannya. Ada 4 yaitu zakat, aset, ghodibah, penerimaan publik sukarela. Adapun prinsip dalam aspek pengeluaran yaitu alokasi zakat adalah kewenangan Allah dan bukan kewenangan amil ataupun pemerintah. Yang kedua, penerimaan selain zakat dialokasikan mengikuti beberapa prinsip. Di antaranya yaitu belanja negara diarahkan untuk mewujudkan semaksimal mungkin maslahat, dan yang kedua adalah menghindari masyaqqah. Kemudian instrumen pembiayaan publik di antaranya yaitu zakat. Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara. Yang kedua adalah aset dan perusahaan negara. Di samping mendapatkan zakat, sumber pendanaan negara dalam bentuk barang yaitu ghanimah dan fa'i. Yang ketiga adalah kharaj, yaitu di mana bahasa lainnya adalah pajak tanah. Terus yang keempat itu jizyah, yang mana non muslim harus membayar pajak karena rasa aman yang telah diberikan dari seorang muslim. Terus yang kelima adalah wakaf. Wakaf yaitu menyerahkan hak milik yang tahan lama zatnya. Kebijakan dan instrumen fiskal Islam. Kebijakan fiskal merupakan program penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dapat digunakan untuk menstimulasikan keadaan ekonomi. Yang pertama adalah belanja negara dikategorikan menjadi 4 hal. Yang pertama, pemberdayaan fakir miskin dan mu'alaf diambil dari zakat dan urs. Terus yang kedua, biaya rutin pemerintahan, yaitu diambil dari kharaj, fa'i, dan jizyah. Yang ketiga adalah biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial, yaitu diambil dari dana lainnya, khumus, dan sedekah. Yang keempat yaitu biaya lain-lainnya, yaitu adalah biaya emergensi yang diambil dari wakaf dan utang publik. Adapun kebijakan belanja pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dibagi menjadi 3, yaitu belanja operasional pemerintahan yang rutin. Yang kedua adalah belanja umum yang dapat dilakukan pemerintahan apabila sumber dayanya tersedia. Terus yang ketiga adalah belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati pendanaannya oleh masyarakat. Sekian video dari saya, dan apabila ada salah
kata dalam penjelasannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.